Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fandi, dan kali ini kita bertemu lagi dengan tema pembudidaya lele di daerah di mana ini, Mas? Ini daerahnya Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Oke, kali ini saya mendatangi salah satu pembudidaya lele, yaitu Bro Iko. Ini juga saya sudah sedikit kenal. Disclaimer dulu, ini konten ini hanya untuk bersifatnya untuk perjalanan hidup, atau tidak ada unsur yang menjatuhkan pihak manapun. Jadi ini murni pengalaman hidup yang dialami oleh Bro Iko ini sendiri. Gini, jadi pertanyaan pertama kaitannya, saya sudah tahu karena tadi sempat cerita di belakang, katanya ternyata sebelum membudidaya lele, Bro Iko ini ternyata juga sempat bermain judi online katanya. Gimana itu awal mulanya? Awal mulanya memang saya dulu apa ya Mas, istilahnya kalau di dunia judol itu kecanduan. Dulu saya memang kecanduan judol, terus mungkin bagi saya itu kekalahan ya menurut saya ya itu besar bagi saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya flashback ke setiap saya mengingat itu, kok kalahnya banyak gitu loh. Nah dari situ saya terus banting setir ke usaha lele ini. Lah usaha lele ini sebenarnya dari awal saya nggak suka lele, Mas. Terus terang saya nggak suka lele. Tapi setelah saya mungkin ada temen, ya, setiap hari saya ke sana main, bertanya-tanya soal terkait lele ini biar Mas, budidayanya itu gimana? Maaf saya potong ini. Alasan utama karena apa kok? Karena ini kan perpindahan cara secara drastis toh ini dari perjudian kemudian ke usaha lele itu. Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya itu di kekalahan, Mas, sebenarnya. Oh, iya. Itu intinya tuh di situ. Karena memang sedikit tuh lama-lama menjadi kalah. Iya, kalah itu. Ya intinya itu kekalahan yang bikin saya menjadi banting setir usaha lele ini. Jadi seperti itu. Terus awal mulanya saya bisa bergelut di bidang usaha lele itu saya dikasih kolam, Mas. Dikasih kolam sama teman saya itu cuma satu dulunya. Dan itu mungkin udah agak cukup lama ya, Mas. Ya mungkin bagi saya itu udah sedikit lama lah. Itu di tahun 2023 bulan kalau nggak salah Oktober November. Nah itu saya dikasih satu kolam, saya belajar mengelola dari bibit, dari pakan, terus dari pemasaran. Nah itu tapi tak kira dulu waktu saya belajar itu banyak ruginya juga, Mas. Tapi buat saya itu karena memang ilmu itu kan bayar, Mas. Nah itu tak anggap kalau itu saya bayar belajar dapat ilmu. Nah itu jadi saya nggak berpikiran kalau saya rugi, saya nggak berpikir nanti untuk kedepannya saya itu bisa lebih baik daripada pembelajaran tersebut. Tapi untuk ilmunya itu dari teman yang ngasih kolam itu atau dari teman yang lain? Belajarnya? Iya. Atau kalau saya belajarnya tetap dari teman yang ngasih kolam itu. Oh gitu. Saya setiap kali ke sana kebetulan memang kolamnya itu nggak cukup jauh dari sini. Setiap saya libur kerja, ini kan sebenarnya tak buat sampingan, Mas, bukan utama saya. Oh gitu. Lah itu setiap saya ke sana itu selalu sharing, Mas iki bibitnya harus ukur berapa, terus pakan itu nanti sampai panen berapa kilo.
Terus dari pemasarannya gimana toh nanti. Nah, setelah itu saya sharing-sharing, saya dikasih tahu, oh nih bibit kalau pengen apa namanya, resiko tingkat kematiannya rendah, itu beli bibit yang agak besar. Ya. Nah, itu agak besar dan nanti itu juga bisa untuk masa panennya itu cepat, Mas. Oke. Jadi saya dulu pertama itu yang 1 kolam ya, itu belajar saya diukur 78. Nah, Nah, 78 diukur, cm. ya sentimeter itu dulu masa panennya ya 2 bulan lebih sedikit lah, nggak sampai 3 bulan. Tapi setelah saya akumulasi dari beli bibit, pakan sampai panen, waktu belajar itu rugi, Mas. Ruginya ya itu tadi, kita anggap itu belajar lah. Oh iya. Nah, Jadi kan ini kan masih tahap-tahap ada pengalaman rugi. Kalau dulu kan gini, agak flashback itu kan kalau dulu di perjudian online itu kan mengandalkan keberuntungan. iya, misalkan ya. pasti. Padahal kan juga di usaha lele pun apa yang menjadi andalan sekarang. Kalau itu pun jenengan masih rugi. Gini Mas, kalau untuk andalan yang sekarang saya tekuni sekarang ya, sebenarnya ketika kita budidaya lele itu sebenarnya untung, Mas. Ketika kita sudah mungkin kita menguasai lapangan, menguasai pemasaran, itu lebih tepatnya itu pemasaran ya, karena setiap kita utamanya lele lah, kita kalau belum ada pemasaran mungkin kita bingung kita buang di mana. Nah, setelah saya pelajari lebih lanjut, saya dari setiap panen ini alhamdulillah pasti ada lebih yang mungkin katakan apa ya, untung lah ya. Untungnya itu mungkin ya alhamdulillah, maksudnya dari panen itu selalu ada lebihnya lah. Berapa lama budidaya? Kalau ini saya mulai dari ini kebetulan saya alhamdulillah saya mulai ini di tahun 24 ini, Mas. 2024. Iya, 2024 awal ini saya mulai beli dari besi, dari terpal, dari pralon. Nah, itu kalau tak hitung dari satunya kolam itu sekitar 1,5, itu udah lengkap ya. Oh, gini, untuk modal pertama dulu berapa? Kalau modal pertama awal mulai berani usaha, saya tak hitungnya di unit, Mas, di unit kolamnya. Jadi saya kebetulan punya 10 unit, 10 kolam. Sekarang punya 10 unit. Saya punya 10 kolam dan sekarang kolam saya biovlog ya ini. Biovlog itu diameter 2 meter. 2 meter. Nah, sekarang alhamdulillah saya bisa menambah kolam permanen 1. Itu kolam permanen ukuran 3 meter kali 2,5. Alhamdulillah, yaitu sedikit-sedikit dari kita lebih dari, maksudnya keuntungan dari kita setiap panen itu kita sisihkan untuk bikin tambah kolam lagi. Intinya untung itu tidak semata-mata untuk pribadi tapi untuk pengembangan. Untuk pengembangan lagi. Betul. Yeah. Apa momen paling sulit yang jenengan hadapi saat berhenti judi dulu, dan bagaimana lele membantu jenengan melewati semua itu? Kalau bercerita lagi soal itu, mungkin kesulitannya ya, Mas. Kesulitannya itu yaitu tadi saya sampaikan di awal, kecanduan, Mas. Nyandu gitu ya. Itu nyandu sebenarnya. Mungkin buat penonton janganlah untuk seperti itu. Ya mungkin kalian sudah pernah main judol dan mungkin kekalahan kalian itu mungkin lebih besar dari saya, tapi stop lah untuk untuk melakukan itu. Jadi mungkin ada kegiatan yang lain lah untuk mengurangi mungkin menghilangkan kebiasaan seperti itu. Dan untuk kenapa bisa saya untung? Itu gimana ya, Mas? Kalau saya bercerita untung rugi itu pasti di setiap usaha pasti ada rugi ya. Dari awalnya mesti rugi ya, kita itu tadi, Mas, kita selalu belajar dari pengalaman itu tadi ya. Sedikit tak ceritain lah, saya pernah, Mas, dulu waktu saya mulai 10 kolam ini saya tebar bibit sekitar 13.000, dan itu mungkin pas waktu musim hujan. Saya itu
lele mas, lelenya itu ngambang, jadi mati. Oh iya mati. Nah itu mungkin salah satu menjadi kerugian di peternak, karena Iya. kita waktu itu belum terlalu menguasai apa ya namanya cuacanya seperti apa, kan kita belum begitu paham untuk soal itu lah. Iya. Mungkin dari itu kita selalu apa menghafal cuaca seperti ini tuh nanti sifat lele seperti Iya, apa, karakter lele gimana, kan Iya. nanti pasti kita ketemu Iya. ketemunya itu nanti kebiasaan lele seperti apa lah. Oh gitu. Di situ. Jadi lele berbudidaya lele bisa membantu jenengan melewati yang pengalaman dulu itu terkait juga keuntungannya. Nah, dari modal awal itu jenengan kan 10 biovlog. Iya. 10 biovlog itu, satu biovlog itu total jenengan keluarkan biaya itu berapa? Oh, jadi untuk total 10 kolam itu ya Mas, dulunya saya keluar uang ya sekitar 20 juta. Itu ditambah saya bikin sumur bor. Oh, sumur bor Ya, itu di luar itu. Itu di luar itu tetap saya. Berapa sumur bor itu? Kalau sumur bor itu saya habis 4 jutaan lah, 4 juta sekian. Itu karena memang di sini kalau saya mengandalkan sumur, memang ada sumur Mas di sini. Kalau setiap hari saya mengandalkan sumur kan nanti habis. Iya. Nah, terus saya berpikir untuk saya bikinkan sumur bor itu kedalaman di sini itu sekitar 13 meter. 13 meter. Itu Ya. pakai sipel. Itu pakai untuk sementara ini saya pakai perawan Mas. Oh, Perawan sanyo. Pakai pompa air. Pakai pompa air ya. Berapa PK? Kalau untuk berapa PK-nya terus terang saya belum karena Soalnya itu, yang ngerjakan orang itu bukan orang sini. Bukan orang sini Oh, kebetulan. Gitu. Jadi keuntungan saat ini kan jenengan habis panen itu sekarang di harga berapa? Oh, kalau pemasaran ya Mas? Iya. Kalau untuk pemasaran di sini itu 1 kilonya 19.000. 19.000 di daerah sini. Dari tahun ya enggak dari tahun sih, maksudnya dari beberapa entah bulan atau tahun yang lalu itu memang harganya sama seperti tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Nah, itulah kenapa setiap peternak mungkin sedikit apa ya namanya itu Mas? Gersulo, apa ya istilahnya? Ya enggak. Jadi enggak ada kenaikan harga, ya, jadi itulah, agak mengeluh gitu ya. Agak mengeluh, terus kok di peternak kok tidak naik, terus di pasar kok naik kan gitu. Mungkin enggak mungkin saya sih, maksudnya semua peternak mungkin pasti mengeluh soal harga. Gitu. Tapi kita ya tetap alhamdulillah kita tetap berbudidaya, kita tetap jalan ya, alhamdulillah dari harga segitu kita tetap ada untungnya. Kalau yang kan ini budidaya lele kan nggak mungkin kan jenengan sendiri, itu jenengan kerjakan sendiri sama siapa saja? Kebetulan saya menjalankan ini tuh sama kakak saya. Hanya 2 orang? 2 orang saja. Dan mampu itu untuk 10 biovlog hanya 2 orang? Mampu, karena ketika kita sudah tebar benih itu cuma kebetulan di sini kalau ngasih pakan itu pagi sama sore. Karena itu ya ada sih Mas, ada yang pagi, siang, sore, itu tergantung takarannya masing-masing. Betul. Kalau di sini saya tetap pagi sama sore. Nah itu karena untuk waktu kita ngasih makan tuh nggak terlalu banyak, jadi cuma ngasih tinggal pergi. Jadi kan ini untuk Mas sampingan, jadi bukan utama. Tapi kan walaupun sampingan kan ternyata kan juga menghasilkan ya. Kalau sebulan itu kan bisa panen berapa kali waktu musim panen seperti ini? Kalau lele ini kan tidak bisa diperhitungkan 1 bulan berapa, karena kita juga pertama kali tebar itu kan pastinya ada lele yang kita sortir. Iya. Ya, sekali kita sortir kan pasti ada nunggunya berapa bulan? Dari itu enggak sampai 1 bulan Mas. Jadi setiap waktu panen kita sortir, pasti kita ada lele yang ukuran kecil. Lah itu nanti kita pisah, mungkin 2-3 minggu itu sudah masuk panen lagi. Kita gitu. sortir 2 lagi. atau 3 minggu lagi bisa masuk panen lagi. Ya, itu dengan ukuran 12.
Oh iya, jadi kalau 19.000 itu per kilo, waktu panen itu berapa kilo total? Waktu panen ini Kebetulan kan nih hari ini panen. kalau yang Hari saya ini ya? hari ini ya, Ya, hari oke. ini. Yang hari ini itu sebenarnya lele itu saya tebar benih di bulan ini Desember, di bulan Oktober Mas. Saya tebar benih itu di bulan Oktober, itu yang kedua kali ya, bukan yang pertama ya. Enggak, Kalau yang maksudnya mana? untuk panen hari ini, kan jenengan hari ini panen, itu berapa kilo dan dapat uang berapa? Ini pemirsa kan juga pengen tahu ya. nih keuntungan. Kalau untuk panen saya hari ini, maksudnya sore ini itu 136 kilo atau 1 kental 36 kilo. Itu di harga 19.000 seperti yang saya katakan tadi. Itu Dapat berapa dapatnya kilo? 2.584. Dapat berapa kilo? Dapatnya 136 kilo. 136 kilo dapat 2.500.000. 500. Sangat menguntungkan bagi teman-teman yang masih di penjudi online handal. Segeralah tobat dan kembali ke jalan yang benar, terutama berusaha atau melakukan budidaya lele cocok. Jadi gini Mas, untuk terakhir ini, kalau bisa lele itu berbicara, ya, kira-kira apa yang ingin lele katakan ke jenengan kaitannya pengalaman yang terpuruk kemarin sampai saat ini bisa alhamdulillah juga sukses lah kaitannya keuntungan berbudidaya. Mungkin apa? Ini sangat aneh ya Mas. Lele kok bisa ngomong ya? Ya seumpama. Seumpama ya, oke. Kalau lele bisa ngomong, kenapa tuh kok bisa berhenti judal terus ternak lele? Mungkin ya dari situ lele tuh bisa bilang sedikit ini Mas. Sedikit lucu ya, karena memang kok lele ngomong itu ya alhamdulillah mungkin bisa bilang matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih ya, gitu. Hanya terima kasih. Hanya terima kasih aja. Oke, terima kasih untuk informasinya. Semoga teman-teman yang menonton video ini juga bermanfaat, dan terkhususnya lagi saya tekankan untuk para penjudi online, walaupun itu mainan slot atau dan sebagainya, segeralah beralih ke usaha yang lebih menguntungkan. Jangan yang kemarin-kemarin itu juga tidak mungkin jenengan semuanya itu andalkan. Tidak ada judi yang membuat Anda kaya. Jadi gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya terkait berbudidaya lele dan sebagainya, tentunya hanya di Barunajaya Channel. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.